Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini seperti biasa kita rutinkan kembali kajian kita ba'da subuh dari Fikih Muamalat Kontemporer karya Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmidzi. Bahasan yang kita bahas kemarin adalah tentang asuransi dan ini adalah kelanjutannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, asuransi itu dalamnya ada ganti rugi dari risiko yang diberi dengan syarat tertanggung itu membayarkan premi yang nantinya dia akan mendapatkan klaim. Hukumnya di sini yang kita bahas kemarin, asuransi itu haram dan sejak awal munculnya juga sudah diharamkan. Sebelumnya itu ada asuransi laut, ada asuransi kebakaran yang disebutkan sejarahnya oleh Ustadz Irwandi. Ada beberapa masalah dalam asuransi di sini. Yang pertama, mengandung gharar. Di situ ada sorof, tukar menukar uang dengan uang, namun mengandung gharar. Ghararnya itu premi yang dibayarkan itu nggak jelas. Berapa lama, kapan diambil, nah itu nggak jelas. Yang kedua, alasan yang lainnya adalah qimar, karena judi ada untung, ada yang untung besar, ada yang rugi besar. Yang ketiga, ada riba dalamnya. Ribanya ada dua macam lagi. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl itu ada kelebihan karena dari premi yang disetor mendapatkan klaim lebih daripada itu. Premi dan klaim tidak sama. Ada riba nasi'ah, riba karena penundaan. Kalau fadl itu karena kelebihan. Ada riba nasi'ah, riba karena penundaan, yaitu serah terima tidak tunai. Ya, serah terima itu tidak tunai, padahal itu bentuknya adalah sorof. Beda kalau bentuknya itu transfer uang ya, seperti kemarin yang ditanyakan ya, saya tegaskan kemarin ada beberapa pertanyaan tentang transfer uang, itu beda lagi. Transfer uang atau dari uang dolar ingin ditransfer ke Indonesia dengan uang rupiah begitu. Ketika pencatatan dari money changer itu sudah diterima ya. Jadi saat mau kirim dolar kan kita tahu dulu nanti berubahnya ke rupiah berapa. Nah itu sudah dianggap sebagai sorof langsung. Tukar menukar uang dengan uang langsung dengan adanya pencatatan. Baru kemudian ditransfer ke Indonesia. Seperti itu kata para ulama. Kemudian ada asuransi yang di sini tidak ada masalah, yaitu asuransi kesehatan. Namun dengan syarat ini dari pihak rumah sakit yang buat. Ya, dari pihak rumah sakit yang buat dengan catatan itu gharar-nya rendah. Dibolehkan karena gharar-nya rendah, juga karena mendesak. Dan di sini sekali lagi diterbitkan bukan oleh pihak lain, namun oleh pihak rumah sakit. Nanti kita akan lihat pertemuan besok baru akan kaitannya dengan BPJS ya. Saya belum menyinggung BPJS, nanti ada syarat-syarat soalnya yang akan disebutkan oleh Ustadz Irwandi. Lalu yang terakhir kita bahas gharar asuransi yang tidak merusak akad. Artinya kita kadang beli sesuatu ada asuransi di situ. Padahal kita maksud pokok adalah beli barang. Seperti misalnya kita beli tiket pesawat, tiket kapal, situ sudah tercantum asuransi. Maka jual beli yang ada, yang pokok ini itu tidak jadi masalah karena yang pertama asuransi itu jadi ikutan. Asuransi itu bukan maksud pokoknya, namun asuransi ini jadi ikutan. Yang kedua, asuransi itu kebutuhan orang banyak. Jadi misalnya kemarin dicontohkan oleh Ustadz Irwandi, pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi.
Hukum ini tidak diharamkan kata beliau karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapatkan izin mengemudi kecuali ada asuransi di situ. Nah, berarti untuk mengemudi mendesak bagi dia. Maka tidak apa-apa dia mengambil cara itu, asuransi itu ikutan. Terus yang ketiga, ada juga asuransi komersil namun diterima tanpa premi. Contoh asuransi kesehatan yang diberikan oleh pihak perusahaan pada karyawannya. Karyawan nggak bayar apa-apa, premi apa-apa. Itu urusan perusahaan. Maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. Seperti kita kemarin telah bahas bahwasanya akad tabarruat yang sifatnya tidak ambil keuntungan, ada gharar dalamnya tidak masalah gitu. Ada yang punya sesuatu, dia memberikan hadiah nih, ada yang memberikan hadiah. Ini hadiahnya dia taruh di meja sini, kemudian dia acak itu ya, sesuai dengan nomor undian dia kasih. Sesuai dengan nomor undian. Jadi ada 10 hadiah. Yang hadir itu 100. Nah, istilah kita tuh lotre ya. Kemudian masing-masing kan pegang. Oh, nomor 50, siapa? Nah, oh ya saya pegang nomor 50. Nah, 50 ini yang berhak untuk maju, diambil hadiah tadi. Semua punya hak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ya, semua punya hak dapat hadiah tersebut, tapi kan perlu diundi. Nah, itu namanya gharar tapi dalam tabarruat, dalam transaksi yang kita itu tidak ambil keuntungan di dalamnya. Beda dengan gharar dalam akad jual beli. Ya, kalau dalam akad jual beli nggak boleh. Ya. Kemarin contoh misalnya akad jual beli, fisik barangnya, ukuran barangnya tidak jelas. Gharar, barangnya dalam ini apa ya? Gharar. Kecuali kemarin ada gharar yang ringan, ada gharar yang kebutuhan orang banyak, ya, dan ada syarat-syarat tertentu kemarin yang akhirnya gharar itu masih dimaafkan. Nah, memanfaatkan asuransi yang nomor 1 dan 2 tadi, ya, asuransi yang jadi ikutan dan asuransi komersil. Nah, ini kemarin dibahas. Kalau yang asuransi nomor 3 tadi, untuk karyawan boleh manfaatkan. Kemarin kata Ustadz Irwandi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Berarti karyawan boleh manfaatkan asuransi tersebut. Sedangkan yang pertama dan kedua, asuransinya jadi ikutan atau asuransinya karena kebutuhan orang banyak, situ misalnya untuk mengemudi. Ya, nah, kemarin ada perselisihan pendapat, boleh nggak asuransi ini dimanfaatkan? Ada pendapat pertama yang menyatakan itu yang memanfaatkan cuma sebatas premi saja yang disetor. Jadi dia misalnya dapat asuransi kecelakaan ya, karena dari SIM yang dia buat. Maka dia boleh ngambil namun sebatas premi yang disetor. Namun ada pendapat kedua yang nyatakan dari Profesor Dr. Al-Khoslan, ya, dia katakan kalau boleh memanfaatkan secara utuh bagi yang membutuhkan. Ya. Jadi yang membutuhkan dia manfaatkan secara utuh asuransi tadi, halal untuk dia. Tapi bagi orang yang bukan fakir, bukan miskin, dia cuma memanfaatkan sebatas preminya saja. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita lihat asuransi syariah, mudah-mudahan ini sebagai solusi dan kita akan bandingkan nanti asuransi syariah dengan asuransi komersial. Ya, dibaca. Asuransi syariah merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan. Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari gharar, qimar, riba, dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi resiko di hari esok. Ya, yes. Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Rabithah Alam Islami dalam muktamar pertama tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami yang berbunyi Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau takmin ta'awuni
sebagai ganti rugi dari asuransi komersial yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut. Lihat ya, ini Majelis Al-Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif atau disebut bahasa Arab asuransi itu ta'min, kooperatif itu ta'awuni, saling tolong menolong ya. Sebagai ganti dari asuransi komersil. Ya, sebagai ganti dari asuransi komersil. Jadi para ulama sudah memikirkan hal ini juga, gimana ini biar dapat pengganti. Ya, maka ada istilahnya tadi ta'min ta'awuni. Ya, ta'min ta'awuni. Namun di sini ada beberapa dalil dulu kita lihat sebagai ganti dari asuransi komersil yang diharamkan berdasarkan dalil berikut ini. Ini alasan-alasannya dulu ya disebutkan ya. Pertama, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah. Dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah, maka sekelompok orang yang tergabung dalam ta'min ta'awuni tidak bertujuan komersial, meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong dan menanggung sebagian risiko. Nah, jadi akadnya itu hibah. Akad hibah berarti masuk dalam akad ya tabarruat, istilahnya itu akad tabarruat, tidak cari untung di situ. Jadi dia tidak menginginkan timbal balik. Dia tidak menginginkan timbal balik, jadi cuma menolong saja. Ya ini seperti layaknya kalau kita nyumbang bareng gitu. Ada teman ini masuk rumah sakit butuh biaya besar. Ayo kumpul uang, siapa yang mau sumbang nih? Nah, kumpul bareng-bareng gitu. Kan masing-masing dari situ kan memberikan akad hibah namanya. Bantu. Ya. Terus yang kedua, asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni terbebas dari riba dengan segala bentuknya, riba fadl dan riba nasi'ah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba, dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Jadi transaksinya itu terbebas dari riba juga. Ya, yang kedua ini terbebas dari riba, dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Jadi bukan seperti bank atau koperasi yang nanti uangnya dipinjamkan pada orang lain, nanti dikembalikan lebih, dapat bunga di situ. Bunga ini nanti dibagi kepada anggota lagi. Koperasi ya dibagi kepada anggota koperasi, kalau bank ya dalam bentuk bunga bagi tiap nasabah gitu. Kalau ini enggak, ini terbebas dari riba. Jadi tidak ada uang itu diputar, kemudian dipinjamkan pada orang lain, lantas nanti dikembalikan dan dengan bentuk lebih, nanti keuntungannya dibagi pada tiap peserta asuransi. Nggak ada seperti itu. Jadi ini terbebas dari riba lagi yang kedua. Terus yang ketiga, ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif atau ta'min ta'awuni pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah. Dan gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar. Jadi ada gharar memang di sini, namun di sini ghararnya dalam akad hibah atau tabarruat yang tadi kita sebut ya. Tabarruat. Itu dalam akad tabarruat. Jadi seperti saya contohkan tadi, kalau hibah kan terserah saya mau kasih ke siapa saja gitu. Mereka saling diundi untuk dapatkan ini, mereka dapat cuma-cuma, tidak ada timbal balik untuk saya gitu yang beri, maka tidak ada masalah. Maka besar nanti klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif. Ya, di sini ada gharar, namun gharar ini tidak masalah karena akadnya akad apa? Akad hibah. Jadi gharar dalam akad hibah, jadi tentang klaim tadi ya, klaim ganti rugi. Klaim ganti ruginya itu ada gharar. Namun gharar ini tidak masalah karena sekali lagi itu dalam akad hibah. Jadi kuncinya sini pada pengertian ta'min ta'awuni ini sebenarnya sejatinya ini adalah akad hibah. Jadi diingat baik-baik ya. Ini akad hibah.
Ya, terus. Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan nomor 9 1985 yang berbunyi, sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu takmin ta'awuni, asuransi syariah yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong. Ya, terus. Dewan Syariah Nasional atau DSN juga telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah nomor 21/DSN MUI ke-10 2001. AAOIFI juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah pada tahun 2006 dalam pasal 26 tentang At-Ta'min Al-Islami sebagai berikut. Sekarang kita lihat dari AAOIFI. Tadi juga sudah ada dari DSN juga ya, disebut oleh Ustadz Erwandi ya. Yaitu di pedoman umum asuransi syariah. Sekarang kita lihat definisi takmin islami. Ya, silakan. Definisi takmin islami atau asuransi syariah yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat sehingga terhimpun dana tabarru. Dan ini tabarru itu maksudnya saling bantu, tidak minta timbal balik. Jadi transaksi itu ada dua ya. Ada transaksi itu namanya tabarruat, kita beri namun tidak pingin ada timbal balik gitu. Kayak saya kasih hadiah, saya nggak pingin hadiah saya dibalas gitu, enggak. Ya, cuma saya beri ya kasih lagi, sedekah, itu namanya tabarruat. Ada transaksi yang kedua namanya muawadhat. Muawadhat itu ada pingin timbal balik atau kompensasi, saya pingin dibalas. Nah, terus. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas risiko yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis atau sebuah perusahaan jasa dengan akad wakalah untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana. Jadi pihak yang mengelola asuransi ini, ya ini nanti akadnya wakalah. Kita wakilkan kepada mereka yang kelola dana tadi. Terus. Dari fatwa-fatwa para ulama, dapat dipahami bahwa asuransi Islami terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu riba dan gharar. Ya. Adapun riba baik yang terdapat pada asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi Islami, karena asuransi Islami bukanlah akad baik atau karena dia jual bukan beli. akad baik jual beli. Kalau asuransi konvensional ya, itu akad baik. Artinya pingin dapat timbal balik. Saya tanam premi ini, tentu saja saya pingin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya dapat itu. Saya dapat timbal baliknya. Ya, saya dapat timbal baliknya. Tentu saja dia pingin seperti itu. Terus. Melainkan akad hibah atau sumbangan yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena risiko yang dipertanggungkan dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah atau perusahaan asuransi. Ya, terus. Dan secara tinjauan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik, maka hal yang dilarang pun dapat dibolehkan. Ya, terus. Profesor Dr. Sa'ad Al-Khoslan menjelaskan bagaimana asuransi Islami terbebas dari riba baik. Ya. Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat, akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan kepada kebaikan semata, tolong-menolong dan saling bantu. Contoh, akad qard, pinjam-meminjam, bentuknya sama seperti riba nasiah, karena tukar-menukar uang dengan cara tidak tunai. Akan tetapi, Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu, apabila akad qard bertujuan untuk mencari laba, keuntungan, dan manfaat, maka akad ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan. Nah, coba Profesor Dr. Sa'ad Al-Khoslan itu katakan, ada akad qard, pinjam-meminjam di sini ya. Bentuknya, kalau kita lihat, kan ini uang yang tertunda. Pinjam uang, kembalikan nanti sebulan lagi. Itu kan yang tertunda. Namun kan akad ini bukan untuk cari untung. Sehingga memang untuk utang piutang ya nggak boleh cari untung. Kalau cari untung, ini bukan lagi maksud dari qard tadi. Karena sudah ada uang yang nanti diserahkan dalam waktu, ya ditunda beberapa waktu gitu loh. Namun
Di sini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Ya karena kebutuhan orang, ingin membantu. Yang penting tadi catatannya bukan untuk cari laba, keuntungan, manfaat dari situ. Terus. Adapun terbebasnya asuransi Islami dari gharar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gharar dalam akad hibah dibolehkan dan akad asuransi Islami adalah hibah, maka keberadaan gharar dalam akad ini tidak berpengaruh merusak akad. Ya, Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi Islami karena mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hibah, di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk uang penggantian kerugian akibat risiko yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat Ustadz Irwandi akan jelaskan, bukankah dia juga pengen ada timbal balik, jadi dia serahkan itu, nanti juga dia dapat yang sama yang dia beri gitu. Nah, terus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menarik kembali sumbangan dengan sabdanya, Nah, laisa lana masalus saw alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. kita tidak boleh mencontoh yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya. Muttafaqun alaih. Nah, terus tanggapan. Maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan akan tetapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum Aisyah menerimanya, Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata, Boleh dia, adapun sumbangan yang telah dikeluarkan kan tapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya, maka boleh menarik kembali sumbangannya. Ya. Boleh menarik lagi sumbangannya. Coba kita lihat di sini perbuatan Abu Bakar. Tadi ya saya ulang. Sumbangan yang telah dikeluarkan akan tapi belum diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan, ditarik lagi, nggak masalah di situ. Coba kita lihat. "Wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasak. 20 wasak. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagi-bagikan kepada saudara dan saudarimu." Nah, padahal dulu 20 wasak ini ingin dihadiahkan. Ya, namun ditarik lagi dijadikan waris. Terus dan para ulama fikih juga membuat kaidah la yatim mutabarru illa bil qabdi. Akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Nah, akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima. Nah, terus dari asar ini? Dari asar ini jelas bahwa sumbangan yang belum diterima tidak mengapa ditarik kembali. Dan dalam asuransi Islami, setelah uang sumbangan diserahkan kepada perusahaan pengelola, uang itu tidak menjadi milik perusahaan, akan tetapi milik badan dana yang tidak menjadi milik yang sebagiannya diberikan kepada orang yang mengalami resiko yang dipertanggungkan dan sebagiannya lagi disimpannya. Nah, jadi ini penjelasan bagus dari Ustadz Irwan, diperhatikan ya. Kita kan taruh uang di pihak asuransi tadi, ya. Ini kan nggak pakai sekaligus, ada yang disimpan di situ. Nah, ketika ada yang kena risiko, dikasih tuh. Terus kan masih ada yang tersimpan. Ya, masih ada yang tersimpan. Kalau itu seandainya balik lagi ke kita, karena kita yang kena risiko itu, ya, balik lagi ke kita, ini kan sama saja kita narik lagi sumbangan atau pemberian atau hadiah yang kita beri, sama dengan cerita tadi. Nah, terus. Maka status uang sisa bila diberikan kembali kepada orang yang telah menyumbang tidak dianggap menarik kembali sumbangannya. Untuk lebih jelasnya, para ulama menyitir perbuatan orang-orang suku Asy'ari yang hampir sama dengan asuransi Islami. Nah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "Innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u makana indahum fi saubin wahidin thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum." Terus
Sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila kekurangan makanan dalam pertempuran atau kurang persediaan makanan mereka di Madinah, masing-masing mereka mengumpulkan seluruh makanan yang mereka miliki pada sehelai kain. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka. Ya, terus. Pujian Rasulullah SAW terhadap perbuatan orang-orang suku Asy'ari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan karena sesuai dengan spirit Islam yang menganjurkan saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba, di mana makanan yang diberikan berbeda kuantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba fadl yang disyaratkan sama kuantitas makanan yang ditukar, akan tetapi dibolehkan karena atas dasar saling membantu. Iya. Di sini lihat ya, pujian Rasulullah SAW terhadap perbuatan orang suku Asy'ari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan karena sesuai dengan spirit Islam itu memerintahkan untuk saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba di mana makanan yang diberikan berbeda kuantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba fadl yang disyaratkan. Kalau riba fadl itu sama kuantitas makanan yang ditukar. Akan tetapi artinya sama jumlah ya, walaupun beda kualitas. Saya ingin tukar beras kualitas A dengan beras kualitas B yang lebih rendah, ya, kualitas berbeda. Ini nggak dipandang. Yang penting kuantitasnya sama, jumlahnya sama ketika ditukar. Nah, kan tapi dibolehkan karena atas dasar saling membantu. Karena ini unsurnya kan saling membantu. Terus juga terdapat goror. Juga terdapat goror dalam perbuatan orang-orang suku Asy'ari, di mana masing-masing mereka tidak tahu berapa jumlah makanan yang akan didapatkan pada saat ia memberikan sumbangan. Nah, ketika memberikan sumbangan apa yang mereka dapat juga kan tidak tahu. Ya, terus. Juga sebagian dari apa yang telah mereka keluarkan kembali lagi kepada mereka. Namun goror dan kembalinya hadiah tidak menghalangi untuk bolehnya akad ini, karena didasarkan kepada tujuan saling bantu dan saling tolong. Untuk menjaga agar asuransi tetap islami dalam praktiknya, AAOIFI telah membuat panduan produk asuransi islami, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Sekarang lihat perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi komersil. Lihat ya perbedaannya ya, asuransi syariah. Asuransinya itu takaful, akadnya adalah hibah. Dan keberadaan goro dalam akad ini, dalam hibah itu dibolehkan. Sedangkan asuransi komersil, akadnya itu muawadot. Muawadot itu akadnya ingin dapat timbal balik. Ya. Maka keberadaan goror pada akad ini hukumnya haram. Gorornya itu haram. Karena pada akad muawadot, bukan tabarruat. Terus yang kedua, asuransi syariah, perusahaan pengelola asuransi statusnya wakil. Sedangkan asuransi komersil, perusahaan asuransi komersil statusnya adalah pemilik dana. Jadi nasabah itu setor kepada pihak asuransi komersil, ya, maka mereka miliki dana sekarang ini gitu. Mereka bukan sebagai wakil. Ya, beda ya. Terus yang ketiga, perusahaan pengelola asuransi syariah bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Jadi ini bukan pemilik premi yang ini. Namun kalau pada asuransi komersil, premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan kesiapan menanggung ganti rugi atas risiko yang diasuransikan. Kemudian yang keempat, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional milik pemegang polis, bukan perusahaan asuransi. Jadi sisa uang setelah dipotong ganti rugi ya, yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional itu milik pemegang polisnya. Ini bukan perusahaan asuransi. Terus kalau pada asuransi komersil, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan. Beda kan? Terus yang kelima, laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan pada pemegang polis. Ya, terus kalau untuk asuransi komersil, keuntungan dari dana yang dikembangkan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi. Karena kan tadi dia pemilik dana jadinya. Kemudian asuransi syariah, bedanya lagi tujuannya tolong-menolong antar sesama. Sedangkan asuransi komersil, tujuan asuransi komersil adalah perolehan laba. Maka akad dalam asuransi syariah ada 3. Ya,
Ya, akad dalam asuransi syariah ada 3, ada musyarakah, wakalah, dan hibah. Coba lihat. Yang pertama, musyarakah. Akad antara sesama para pedagang polis asuransi syariah. Jadi ada namanya pemegang polis, yaitu sesama mereka yang pegang ya. Kita tidak sebut nasabah di sini berarti ya. Di sini pemegang polis. Itu mereka-mereka ini yang peserta ini. Mereka bekerja sama. Jadi di sini ada musyarakah. Ya, di sini ada musyarakah. Musyarakah antar apa? Antar pemegang polis. Terus kedua. Yang kedua, wakalah. Akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan juga dipercayakan untuk mengembangkan dana, maka akadnya adalah mudharabah. Nah, akad perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana. Jadi ini perusahaannya ya, itu wakalah. Namun kalau di situ dibolehkan juga untuk mengelola dana, maka akadnya jadi mudharabah. Kalau mengelola dana dikembangkan jadi mudharabah bagi hasil. Namun kalau di sini konsekuensinya kalau pemegang polis tadi mengizinkan untuk itu jadi mudharabah, berarti siap untuk nanggung rugi, siap dapat untung bareng-bareng. Terus yang ketiga, hibah yang bersifat mengikat. Akad antara pemegang polis dan badan dana pada saat awal perjanjian dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana, maka akadnya adalah al-iltizam. Ya, jadi hibah yang bersifat mengikat. Jadi akad antara pemegang polis dan badan dana tadi ya, pada saat awal perjanjian dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana, maka akadnya jadi akad iltizam. Ya, baik. Terus prinsip-prinsip dasar asuransi syariah dibaca. Asuransi syariah dibangun atas prinsip-prinsip berikut yang sesuai dengan syariah dan mesti dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana. Nah, ini Ustaz Ridwandi ini sebutkan yang disebutkan di sini, prinsip-prinsip ini harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya. 1. Hibah bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan hibah untuk badan dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta. Jadi hibah bersifat mengikat. Ya, terus. Yang kedua, perusahaan pengelola wajib memiliki 2 rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan, yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana. Ada rekening khusus milik perusahaan, ada rekening khusus untuk pemilik untuk badan dana. Ya. Yang ketiga, perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun, maka perusahaan juga bertindak sebagai mudharib. Dan pada ini dia sebagai wakil, namun kalau di situ suruh kembangkan berarti dia jadi mudharib. Ya, terus. Yang keempat, aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis bukan perusahaan. Begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. Aset dan laba asuransi ya, ini semata-mata milik pemegang polis. Milik pemegang polis bukan perusahaan. Ya, jadi yang nyetor tadi itu milik mereka, aset dan laba tadi. Begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana. Terus. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau berarti di sini ada istilah ya perusahaan dan ada badan dana ya. Perusahaan yang kelola, badan dana ini nanti untuk masalah penyalurannya di sini. Jadi kalau aset dan laba itu milik pemegang polis. Terus kalau untuk defisit ditanggung oleh badan dana. Ya, terus yang kelima. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi yang harus dibayar menjadi berkurang atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis. Dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini. Jadi laba tetap milik
ini ya, laba tadi itu nanti dibagi atau disalurkan kepada yayasan sosial atau dibagikan kepada pemegang polis gitu ya, itu ya. Itu untuk laba. Ya, terus Yang keenam, pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. jadi kalau yang keenam di sini asuransi dilikuidasi, maka semua aset dan dana untuk kepentingan sosial, ya. Yang ketujuh, sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi. Nah, ini dewan komisaris asuransi itu bisa diambil dari pemegang saham. Ya, terus Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung resiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan. ya, terus Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Asuransi, fatwa yang dikeluarkan Dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola. Juga harus ada auditor syariah dalam struktur kepengurusan perusahaan. Ya, ini ada dewan pengawasnya juga ya, dewan pengawas syariah juga dibuat. Ini dari AAOIFI ya, yang memutuskan aturan-aturan tadi untuk prinsip-prinsipnya. Ya, terus Fatwa serta pedoman umum asuransi syariah ternyata bukan hanya sekedar teori belaka, akan tetapi sangat mungkin untuk diterapkan. Maka berdirilah asuransi-asuransi syariah atau takaful di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Bahkan juga di negara-negara minoritas Muslim bermunculan asuransi-asuransi yang berasaskan syariah. Nah, taib. Sampai di situ, insyaallah besok kita bahas tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Baik, selanjutnya kami masuk sesi tanya jawab dulu. Prinsip-prinsip. Jadi kesimpulan kita situ ada asuransi syariah. Yang pentingnya sih perlu dipahami dalam asuransi syariah yaitu akadnya hibah, terbebas dari riba, dan goro dalam akad hibah ini atau klaim ganti ruginya ini yaitu tidak masalah kalau terjadi goro karena akadnya itu akad hibah. Terus dari hibah yang disetor kan bisa dapat lagi yang menyetor ini bisa dapat lagi. Karena memang tidak selamanya yang disetor ini langsung dimanfaatkan. Maka itu sama seperti hadiah yang belum dikobet, artinya belum dipegang utuh, kita tarik lagi seperti itu tidak ada masalah. Kemudian dalam asuransi syariah itu ada 3 hal di sini. Ada 3 transaksi, ada wakalah, ada musyarakah, kerjasama, ada pemegang polis, terus ada wakalah, pihak perusahaan, terus ada hibah yang bersifat nanti mengikat. Ya. Baik, ada telepon dulu? Belum. Baik, WA dulu silakan. Ustadz izin bertanya, kalau anak saya meninggal terus dapat asuransi, tapi ini yang memasukkan ke asuransi perusahaan, bukan dari anak saya, itu hukumnya gimana Ustadz? Rincian kayak pendapat Profesor Al-Khoslan, boleh dimanfaatin sebatas kebutuhan saja. Kalau dia fakir miskin boleh manfaatkan semuanya. Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo, bisa fokus ke telepon saja Pak, nggak dengar siaran saya dulu, mohon maaf. Ya, siaran saya dimatikan, terus Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Pak Haris, monggo silakan Pak Haris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak. Mudah-mudahan Pak Haris juga demikian. Alhamdulillah. Halo. Iya, silakan Pak Haris. Ya. Ustaz, boleh tanya, ini titipan dari teman. Iya. Teman itu dia ada main bursa saham. Terus saya bilang bursa saham itu haram. Kemudian dia bertanya, tolong kalau gitu tanyakan kalau main ada bursa saham itu ada yang sekarang yang syariah. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Apakah itu masih haram juga atau itu diperbolehkan Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz,
sekarang asuransi kendaraan itu kan juga ada yang syariah. Nah, kita kan nggak tahu manajemennya. Apakah itu diharamkan atau diperbolehkan, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris sudah beli buku harta haram muamalah kontemporer belum? Belum, Ustaz. Nah, ini harganya harus beli nih. Nanti kalau ada itu, ini pembahasannya masih berlanjut. Nanti ada di hukum pembahasan perdagangan saham di halaman 594 di sini. Oh, baik, Ustaz. Para ulama sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram maka haram ya. Nanti masalah ini kalau usahanya halal, nanti ada perinciannya lagi. Jadi lihat dulu usahanya. Kalau dia misalnya saham perusahaannya perusahaan riba, itu bank ya nggak boleh. Perusahaan rokok ya nggak boleh. Perusahaan itu judi ya nggak boleh juga. Ya, Gitu. baik, Ustaz. Jadi macam-macam rinciannya di sini. Terus yang kedua tadi apa yang kedua? Asuransi kendaraan, Ustadz, kan kita asuransi kendaraan sekarang ada yang syariah, sedangkan kita kan nggak tahu manajemennya mereka gitu, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan atau tetap haram juga, Ustadz? Ya tinggal kita melihat tadi syarat-syaratnya saja mudahnya itu. Jadi kalau kita lihat syarat-syaratnya itu poin pentingnya ya. Pertama itu akadnya hibah. Ya. Terus yang kedua kalau itu dikelola oleh pihak perusahaan asuransi, asuransi ini cuma sebagai wakil saja. Jadi dia bukan langsung jadi pemilik dana. Ya, bukan jadi pemilik dana. Jadi kalau ada keuntungan bukan balik ke dia gitu. Kalau ada asuransi syariah ada keuntungan ya balik ke pemegang polis atau nasabah tadi yang kita sebut. Jadi perlu diteliti baik-baik lagi kalau lihat poin-poin penting Ustaz Erwandi di sini. Terutama melihat pada anggaran dasarnya. Anggaran dasarnya itu benar nggak ada seperti itu. Ya, jangan cuma klaim-klaim saja begitu. Karena sekarang ya kebanyakan klaim juga. Ya. Jadi butuh ditelusuri lagi ya. Hati-hatinya ya pelajari dulu baik-baik. Baik. Baik, Ustaz. Nanti saya cari bukunya, Ustaz. Iya, ini harus beli nih ya. Ya Pak Aris, mudah-mudahan sehat ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon lagi mungkin? WA lagi dulu. Ya. Bolehkah menggunakan GoSend, Ustadz? Apa? GoSend. GoSend itu untuk apa itu? Jadi saya cari dulu ya. Ya, terus ada lagi satu. Baru saya ke ini. Mau bertanya, Ustadz, jika Ana menjual pulsa melalui aplikasi dan di awal kita membayar lisensi sebesar 350 agar dapat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ana hanya menggunakan untuk menjual pulsa tanpa mengajak teman untuk bergabung dengan aplikasi tersebut. Jadi keuntungan hanya didapat dari penjualan pulsa tersebut. Bagaimana, Ustadz? Sebenarnya sih biasa normal berarti dia. Kecuali kalau dia cari anggota lagi dengan syarat tadi di awal suruh beli dulu 350.000, nanti jadi MLM di situ. Nanti ada pembahasan MLM tersendiri insya Allah. Baik, dari Zoom silahkan. Halo? Ya. Sebentar, tahan. Sebentar dulu. Ya. Tahan dulu yang di ini berarti. Waalaikumsalam. Maaf, sebelumnya Ustaz, saya baru pertama kali mendengarkan tentang asuransi syariah ini, jadi ini agak-agak banyak pertanyaannya. Jadi yang pertama, kan tadi katanya itu ada perkumpulan orang yang bertujuan untuk mengumpulkan dana, dan apabila sewaktu-waktu salah satu anggota tersebut ada yang mengalami kerugian, maka mereka sepakat untuk memberikan dana tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Pertanyaannya, apakah ada jumlah tertentu, misalnya kayak minimal atau maksimal orang yang dalam perkumpulan tersebut? Terus selanjutnya, apakah ada kewajiban Ustadz untuk melibatkan perusahaan dalam mengelola dana tersebut? Terus Ustadz, yang terakhir, apakah ada contoh terkait asuransi syariah ini di Indonesia, Ustadz? Kalau contohnya insya Allah ada, ya mudah-mudahan penerapannya juga benar juga ya. Apalagi tadi ada disebutkan, diusahakan ada Dewan Pengawas Syariahnya dan Dewan Komisaris Asuransinya begitu. Kalau Dewan Pengawas Syariahnya berarti orang-orang yang berkompeten dan punya ilmu dalam hal ini gitu. Ada insya Allah.
Ya, apalagi Ustadz Irwandi sudah menuliskan kayak begini, saya yakin juga ada yang mengikuti saran-saran Ustadz Irwandi di sini. Ya, terus yang pertama tadi bagaimana? Pertanyaan pertama? Bu Arda? Apakah ada jumlah minimal atau maksimal kayak orangnya yang dalam satu perkumpulan itu? Enggak ada disyaratkan seperti itu. Ya, terus ada lagi? Tadi yang kedua? Terus apakah menjadi salah satu syarat Ustaz untuk melibatkan perusahaan dalam mengelola dana tersebut? Perusahaan hanya sebagai wakil untuk mengelola saja gitu. Jadi ini pemegang polis, mereka serahkan pada perusahaan kelola, kalau ada yang kena sesuatu, ada eksiden, ada apa begitu, nanti dibantu. Termasuk anggota juga nanti bisa dibantu untuk itu. Nah, tadi kita menyinggung juga bisa jadi juga kekurangan dana. Jadi dana yang sudah ada ini jadi berkurang juga. Maka ada juga sambil mereka kembangkan dana yang ada itu ya dengan mudharabah. Maka pihak perusahaan tadi itu sebagai mudharib. Ya, mereka kelola ini nanti keuntungannya nutupi lagi tadi premi yang tadi berkurang. Jadi kalau mau lihat-lihat sih kadang mungkin bisa rugi juga perusahaan ini. Ya. Beda ya dengan yang asuransi komersial ya. Tujuannya bukan seperti itu. Ada lagi Bu Wardah? Kalau yang prudensial syariah yang di Indonesia itu Ustaz gimana Ustaz? Nah, itu mesti ditelusuri lebih jauh lagi. Didalami lagi itu, Bu. Karena mau klaim-klaim saja ya sama seperti klaim bagi hasil, klaim ini ya hanya klaim-klaim saja, namun kenyataannya masih belum gitu. Tapi perlu dicek lagi, itu benar atau tidak. Ya, cukup? Ya. Waalaikumsalam. Baik, telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Pak, iya silakan Pak. Dengan Pak siapa Ya, di mana? dengan Abu Dafa Jakarta, Ustaz. Oh iya Pak Abu Dafa, silakan. Ya. Enggak, to the point aja, Ustaz. Maksudnya tadi ada 2 pertanyaan saya rangkum. Kan kita yang awam, mungkin sebagian saudara kita juga awam. Ada nggak Dr. Irwandi atau Ustadz udah langsung disebutkan mana yang, karena itu kan terlalu dalam, ada yang harus lihat anggaran segala macam. Sudah diteliti, boleh nggak kita berkenan dapatkan langsung saja company yang bisa direkomendasikan untuk asuransi syariah? Kalau saya ini belum teliti sampai situ ya, baru baca buku Ustadz Irwandi ini. Nah, kalau mau tahu ini tanya langsung ke Ustadz Irwandi itu. Saya yakin ada beberapa asuransi yang mungkin sudah menjadikan beliau sebagai penasihat juga dalam hal ini. Ya, di dalam buku itu tidak disebutkan. Sini nggak disebutkan di sini. Direkomendasikan. Nggak ada. Soalnya kalau direkomendasikan langsung nanti juga kan ini ya, bukan. Boleh jadi kan ada yang melanggar aturan begitu loh. Sudah disebutkan prinsip-prinsip, sudah disebutkan namanya ditunjuk, berubah ketika itu. Iya, karena kan kita ini kan kadang-kadang nggak bisa sampai ke dalam apakah anggaran ataukah mungkin ada yang berapa yang tadi porsi yang harus dihibah berapa. Iya. Ini kan terlalu detail sekali ya. Menurut saya agak sulit bagi mungkin kebanyakan orang dari kita yang mendengar ini. Jadi ya memang betul-betul teliti sekali di sini. Yang jelas kalau mau diantara mau melihatnya ini, lihat aja di Dewan Pengawasnya siapa yang berdiri di situ gitu loh. Kalau itu orang-orang terpercaya kayak Ustadz Irwandi, ya silakan ikut kayak gitu kan aman sekali. Ada tapi ya? Ada, saya yakin itu. Menjadi salah satu. Iya. Pasti beliau buat juga, nggak mungkin enggak ini. Namun saya belum tanya, nanti coba saya hubungi beliau nanti untuk memfikskan hal ini insya Allah. Karena kan sangat membantu untuk kita lebih ya langsung aja, oh ini berarti sudah kan gitu, nggak usah pusing kita. Iya, baik, nanti saya tanyakan kalau gitu. Baik. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Silakan kepada Mbakmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi gini, saat ini suami dan kami sedang bekerja di Jepang, di salah satu perusahaan di Jepang. Suami menurut aturan pemerintah Jepang, warga asing yang berada di Jepang selama lebih dari 3 bulan itu diwajibkan untuk
ikut asuransi nasional. Iya. Jadi perusahaan secara otomatis mendaftarkan kami di asuransi tersebut, kemudian memotong premi tiap bulannya itu otomatis langsung dari gaji. Iya. Seperti apa hukum untuk penggunaan asuransi tersebut? Berarti ini beda dengan 3 yang tadi kita sebut yang masih jadi ikutan ya. Yang tadi kita sebut itu ada asuransinya jadi ikutan, ada karena kebutuhan seperti membuat SIM, kemudian ada juga asuransi ini yang dibuat perusahaan tanpa kita itu serahkan premi. Kalau di sini kan berarti dari gaji kita sendiri otomatis untuk premi tersebut. Maka cuma bisa nanti dimanfaatkan kalau kasusnya seperti ini cuma bisa dimanfaatkan sebatas premi yang disetor saja. Nah, itu lebih aman. Jadi kalau dipastikan misalnya ini baru berjalan 10 bulan. Premi disetor sudah misalnya 1 juta rupiah. Berarti cuma 1 juta rupiah yang dia manfaatin. Nggak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu jatuhnya riba. Ya, bisa riba fadil dan riba nasi'ah sekaligus di situ. Jadi gini, misalnya kalau berarti harus di aturan pemerintahan Jepang juga itu setiap tahunnya ada yang namanya pengembalian biaya asuransi. Jadi apakah kita akan menghitung misalnya mulai dari Januari sampai Maret, kemudian kita mengurangi dari misalnya penggunaan misalnya kalau kita menggunakan pergi ke klinik atau ke rumah sakit, misalnya akan melewati dari premi yang kami bayar setiap tahunnya itu, berarti yang pengembalian itu kami tidak boleh terima. Iya, resikonya seperti itu. Jadi misalnya kalau itu kan langsung masuk ke tabungan rekening kami, jadi itu harus dikeluarkan seperti apa, Ustaz? Jadi misalnya habisnya 1 juta gitu, kita pakai 1 juta ya, kita habisnya 1 juta. Namun ketika dikembalikan itu masih ada kelebihan untuk kita gitu. Maka yang kelebihan ini nanti dipakai untuk fasilitas sosial atau dikasih kepada fakir miskin. Begitu. Jadi misalnya setiap tahun 1 juta kami bayar, dia potong gaji kami. Misalnya totalnya dalam 1 tahun itu 1 juta. Yeah. Kemudian dalam 1 tahun itu kami juga rutin misalnya ke rumah sakit atau ke klinik dan sebagainya. Dan itu dipotong dari asuransi. Dipotong dari asuransi. Iya, terus? Namun di setiap akhir tahunnya itu ada yang namanya entahlah apa itu pembagian keuntungan dari pemerintah Jepang atau apa, yang jelas ada semacam pengembalian dari asuransi kesehatan itu. Coba dicek lagi di situ. Itu apa sebagai apa? Sisa atau itu keuntungan kita? Kalau keuntungan kita dicek lagi itu berhak kita dapat nggak dari premi yang kita setor. Kalau nggak berhak kita dapat berarti salurkan itu untuk kepentingan sosial. Iya. Hati-hatinya seperti itu. Kecuali tadi ya, kalau ini murni dari perusahaan beri, berarti nggak dipotong dari gaji kita sebenarnya. Dipotong dari gaji, Ustaz. Kalau tidak dipotong, bebas tadi dimanfaatin. Ya karena perusahaan itu sama saja perusahaan yang kasih. Kalau menurut saya Irwandi seperti itu. Terus kalau misalnya belum setahun, misalnya dalam pertengahan anggaplah di bulan Juli, kami melakukan pemeriksaan yang mungkin melebihi premi. Iya. Melebihi premi. Ya berarti kita sudah dapat untung lebih dari situ ya. Berarti ada dana yang sebenarnya bukan hak kita. Jadi ini seolah-olah kita pakai dana mereka, dana ini nanti kita ganti kasih ke kepentingan sosial saja. Oh, jadi maksudnya kita uang pribadi saja yang sumbang. Iya. Oh, gitu. Baik, lewat WA dulu. Ustadz izin bertanya, dulu saya bekerja di asuransi, tapi sekarang sudah berhenti. Pertanyaan saya, ada nasabah yang ingin mengambil dana di asuransi, tapi ketika diambil dana tidak sesuai dengan selama dia nabung
karena belum masuk masa pengambilan dana. Ya. Itu apakah zalim, Ustadz? Iya, zolim pihak asuransinya dan pekerjanya zolim juga. Nah, itu yang kita bahas di sini. Kalau asuransi syariat itu nggak akan dapati kayak gini gitu. Ya. Asuransi syariat nggak dapat seperti itu. Dia nggak mungkin dizolimi. Jadi kalau asuransi komersil itu kita setor 10 tahun, ya berlalunya waktu nanti misalnya premi yang kita setor itu sampai 10 juta lah, belum tentu dapat 10 juta ketika diklaim. Nah ini kemarin tanya juga lewat Zoom sama seperti itu. Dia mau menarik itu karena tahu kok hitungan saya jadi gini, kok jadi berkurang. Ya memang berkurang. Jadi dia dizolimi di situ. Maka pihak perusahaannya ini menzolimi orang-orang di dalamnya. Kalau dalam asuransi syariah kita tidak temukan seperti itu karena sifatnya ini cuma hibah. Ya, cuma hibah. Kita juga ya kalau kita nggak kenapa-napa ya santai saja gitu. Kalau ini kan dia nuntut ada balik. Kalau dalam asuransi syariah enggak. Yang penting sekadar bantu. Kalaupun dia nanti kena kecelakaan ya, dia bisa dibantu juga dari situ. Ya. Namun cuma sebatas dana ini, dana kumpulan dana yang musyarakah tadi yang terkumpul. Ya, itu nanti akan dibantu untuk itu. Wallahu a'lam. Ya, terus satu lagi lewat WA. Kemudian, jika nasabah saya masih terus menabung di sana, apakah saya ikut dosa juga, Ustaz? Yang penting sudah nyatakan saya tobat, terus nasihati nasabah untuk kasih solusi gimana bisa keluar dari itu dengan segera. Nah, itu bisa dipikirkan. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Silahkan Mbak Usnida. Ya, silakan. Ada pertanyaan via chat, Ustadz, saya baca via chat. Iya, iya. Nah, apakah mungkin PT sebagai perusahaan asuransi syariah, karena pada dasarnya PT bertujuan mencari keuntungan? Terus? Itu aja. Ya, ini jadi masalah di sini nanti ya. PT ini bukan, kalau dalam asuransi syariah bukan pemilik dana. Yang pemilik dana itu pemegang polis. PT itu cuma wakil. Sehingga nanti kalau ada keuntungan ini balik lagi ke pemegang polis. Yang tadi di PT ini cuma wakil saja. Pemegang polis bisa saja beri sesuatu pada mereka, tetapi itu uang mereka sebenarnya. Kalau bedanya asuransi komersil, ketika disetor dana premi tadi, maka dana ini milik mereka. Milik perusahaan gitu. Ya, jadi berbeda ya. Dan perusahaan ini dia bisa muter cari untung di situ. Itu asuransi komersil, beda dengan asuransi syariah. Ada lagi? Ada, Ustaz. Iya. Bu Usnida, silakan. Halo. Ya silakan Bu Isnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Iya. Di sini saya menanyakan tentang hukum deposito di bank syariah. Iya. Di mana di dalamnya ada bagi hasil untuk nasabah dan bank. Iya. Yang mana uang deposit ini akan berbunga per bulannya. Katakanlah saya deposit uang dengan tempo 1 tahun. Iya. Lalu dalam 1 tahun memperoleh bunga dari deposit tersebut, di mana dikatakan bunga itu adalah riba dan hukumnya haram. Iya. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika bunga yang saya dapatkan saya ambil kemudian saya sedekahkan, Ustaz? Bagaimana hukum mensedekahkan dari hasil bunga tersebut? Iya, yang tepat seperti itu diambil, dikeluarkan ya. Saya bukan istilahkan sedekahkan, namun dicuci. Jadi ketika ada misalnya ya taruhlah mau setahun itu mau bersihkan itu ya. Diambil terus dicuci harta tersebut, dikeluarkan untuk kepentingan sosial atau fasilitas umum. Atau bisa serahkan ke fakir miskin, nggak masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Iya. Saya pernah baca tentang fatwa MUI 2010 Yeah. tentang memperbolehkan transaksi jual beli emas tidak tunai. Iya. Ya, di mana emas tersebut tidak berwujud, Ustaz. Iya. Ya, kemudian bagaimana hukum transaksi jual beli emas secara digital, Ustaz? Ini saya masih tanda tanya juga ini dari dulu. Karena tidak berwujud, ya takutnya ini kalau dibiarkan gitu saja, orang tidak pernah tahu kalau dia punya emas begitu. Dan semuanya dalam bentuk akun saja. Saya punya emas sekian namun nggak pernah dia pegang. Disayangkan seperti itu.
Nanti makin jelas ketika kita bahas riba sebenarnya tentang ini. Namun saya masih belum setuju dengan itu sampai saat ini. Belum tahu ada pembenarannya yang membenarkan hal itu, saya belum tahu. Baik, Ustaz. Ya. Jazakumullah Baik. khairan, Ustaz. Baik, lewat telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waduh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Alim di Jogja. Iya, silakan Bu. Ya, saya mau tanya Ustaz. Iya Bu. Apa namanya? Kalau saya tadi agak terlambat ngikutin ini ya, biasanya Ustaz ini. Jadi begini Ustaz, kalau saya punya asuransi syariah di salah satu lembaga syariah. Ya. Apa namanya? Jadi begini konsepnya. Saya ini kan saya bayar premi, di mana premi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang untuk investasi, ada yang untuk sosial, premi asuransi untuk beli kesehatannya ya, untuk ambil kesehatannya. Untuk ambil kesehatan itu memang di situ dana hibah. Dana hibah yang nanti perusahaan mengelola, siapa yang ada klaim diambilkan dari situ, dan semua keuntungan yang ada di situ baik rugi maupun keuntungan semua dikembalikan kepada peserta. Tetapi ada satu sisi yang masuk ke investasi. Nah, investasi ini kalau saya nggak salah itu masuknya ke saham, di mana itu saya dapetin saldonya di situ sesuai dengan harga unit pada saat itu ya, jadi bisa naik bisa turun. Nah, terus yang seperti itu bisa nggak? Apakah itu termasuk menyatukan dua transaksi dalam satu akad? Itu yang pertama. Kemudian, halo? Iya, silakan Bu. Kemudian kan sakit ini akan di cover, tetapi waktunya kan nggak jelas kapan sakitnya, apa juga nggak jelas. Nah, apakah yang seperti itu, kalau saya ngikutin pembahasan Ustadz yang kemarin-kemarin tentang horor itu ya, apakah yang seperti itu masuk dalam kategori horor karena tidak ada waktu dan jenis penyakit, kemudian juga berapa pengeluaran biayanya atas saya sakit itu, seperti itu, apakah horor kah Ustadz? Baik, tadi kan ada dua transaksi ya, ada hibah dan ada investasi ya Bu. Iya. Iya, kalau hibah ini diberikan ketika ibu sakit gitu. Iya betul. Nah, hibah kalau ini sih ini nggak masalah kalau dengan catatan tadi memang dananya hibah, terus prinsipnya situ kerjasama dari orang-orang yang nyetor atau pemilik polis. Terus perusahaan itu tadi berarti dari pihak asuransi tadi itu cuma jadi wakil saja, dia bukan pemilik dana. Jadi pemilik dana sejatinya itu yang nyetor. Kemudian kalau hibahnya mengikat nggak masalah. Ya sisi ini nggak masalah yang ini. Sisi ini nggak masalah. Terus yang kedua tadi investasi kan? Iya. Investasi berarti dia putar uang ini untuk saham. Halo? Iya, dia putar uang ini untuk saham atau gimana Bu, yang investasi? Kalau yang sepanjang pengetahuan saya, uang itu diputar di dalam saham yang memang perusahaannya memang perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam bursa Islamic Index gitu. Iya. Syariah gitu. Jadi kayak rokok segala macam gitu udah enggak sih. Iya. Kalau secara global seperti ini saja Ibu terangkan ya tidak masalah juga. Nanti Ibu dapatkan bagi hasil dan siap kalau ada kerugian dari situ ya juga siap nanggung resiko untuk rugi gitu. Dan ini tidak masuk dalam dua transaksi dalam satu akad ya. Karena tadi di dalam prinsip dasar asuransi syariah yang Ustaz Irwandi sebutkan, yang Ibu sebutkan ini ada sama. Jadi ada yang dijadikan hibah, ada yang diputar untuk mudharabah. Oh, gitu ya. Iya, tadi ada disebutkan di situ. Jadi ini bukan maksud dua akad dalam satu transaksi, bukan. Ada penjelasan sendiri untuk hadis tersebut. Di antara pengertiannya itu yang kemarin kita bai'ataini fi bai'ah itu misalnya ada barang, ada yang mau beli, ada dua harga di situ. Ada 10 juta, ada 12 juta. 10 juta dengan cash, 12 juta dengan kredit, dengan tidak tunai. Nah, ketika mau ngambil barang ini, yang ngambil barang itu ngambil saja gitu. Dia tidak putuskan mau ambil tunai atau ambil kredit gitu. Nah, ini jadi tidak jelas karena ada gharar dalam akad. Ada gharar dalam akad, ya.
Kalau ini tadi hibah ini tidak ada hibah ini tidak kita bahas gorornya nggak masalah. Jadi ibu terima berapa tidak ditetapkan. Beda kalau dengan asuransi komersil ya. Asuransi komersil itu ibu sudah ditetapkan nanti diterima berapa begitu. Walaupun mungkin ada yang berkurang dari premi yang disetor. Kalau tujuannya hibah, ibu besar berapapun yang diterima ibu nggak jelas. Goror memang di situ, namun ini kan cuma hibah saja. Nah seperti itu. Namun kalau memang kalau untuk investasi, nah yang ini yang perlu dilihat di sini, investasi ini benar-benar nggak uang ini diputar untuk perusahaan tadi, nggak langsung misalnya investasi 1 bulan langsung kita sudah dapat untung, itu nggak harus seperti ini. Tunggu dulu usaha jalan gitu. Kayak saya tanam modal ke penjual pisang goreng lah, nggak mungkin dia kan dapat untung langsung 1 bulan jalan kan. Usahakan jalan dulu pelan-pelan 1 tahun. Nah, itu baru bergerak itu dia. Mulai dapat untung. Yang kemarin-kemarin ini belum ini. Ya, dapat untung. Nah, baru kemudian bagi hasil. Kan kayak gitu. Jadi ada usaha real benar nggak usaha real ini dari dana yang kita setor dijalankan seperti itu. Nah, itu harus dilihat. Cuma masalah investasi ini saya kalau hibah tadi nggak masalah. Berarti kalau untuk usahanya apa gitu kita nggak perlu yang mungkin gini Ustaz, kita nggak tahu tuh dana kita itu dialokasikan kemana gitu, tapi dari perusahaan sudah memberikan sudah memberikan pemahaman bahwa itu masuknya ke bursa Islamic Index gitu. Jadi saya nggak perlu harus tahu gitu ya apa usahanya gitu, nggak apa-apa. Ya secara umum kalau dia sebutkan kayak gitu ya mudah-mudahan itu amanat di situ. Dan kebetulan sih memang kalau perusahaan ini sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada Dewan Pengawas Syariah terpercaya, bisa Bu dipercayai. Terus Bu, yang tentang tadi itu saya masih kurang jelas, dan kalau hubungannya dengan yang materi-materi Ustadz yang kemarin tentang horor dalam jual beli itu ya. Itu kalau di situ tidak disebutkan sakitnya apa, kemudian nggak masalah. Itu juga nggak masalah ya? Iya, karena hibah. Karena hibah. Iya. Kata kuncinya karena itu dana hibah. Karena itu dana hibah. Kata kuncinya di situ. Beda dengan komersil ya. Komersil itu memang ibu mau cari untung di situ. Ibu untung-untungan ingin dapat, ini saya kena eksiden nih, dapat ini nih. Saya sudah punya jaminan asuransi gitu. Ibu kayak begitu memang tujuannya. Saya nuntut itu, ibu nuntut, iya. Oke. Satu lagi Ustaz, bisa? Iya, bisa Bu. Jadi gini, dulu ketika saya mau buka asuransi itu, saya belum tahu nih ilmunya tentang yang seperti ini. Jadi yang saya tahu adalah ini dari hati saya sendiri ya. Saya yang penting saya bayar premi sekian dan nanti ketika saya sakit ada yang bayarkan, kemudian ketika saya meninggal ada dana yang diterima oleh ahli waris. Jadi ada sekilas memang dalam benak saya, dalam pikiran saya itu saya memang mencari untung di situ gitu. Saya nggak mau pusing ketika saya sakit, ketika saya nanti meninggal gitu ya. Ada pihak yang itu mengurusi. Itu ada terbesit di dalam benak saya itu seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika saya sudah mempelajari lebih jauh tentang ternyata seperti itu, apalagi tadi juga dengan penjelasan Ustadz yang seperti itu. Nah, itu apakah bisa yang kalau dulu saya memang niatnya seperti itu, gimana Ustadz saya buka polis itu? Jadi memang ada semacam mencari keuntungan gitu. Tinggal diubah niatnya saja Bu. Tinggal diubah niatnya saja. Ini hibah ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang saya nggak pernah kena gitu, tapi yang lainnya kena terus ya dia pakai dana yang kita setor, ya sudah kalau begitu. Jadi seperti itu saja untuk membantu. Saya memang tujuannya untuk membantu, jadi niatin untuk membantu orang gitu. Kalau kita nggak kena ya alhamdulillah, kalau kita kena ya sudah kita dibantu juga. Jadi dana sebenarnya yang itu juga milik kita kerjasama dengan orang lain tapi belum dimanfaatin. Tinggal perbaiki niatnya saja Bu. Jadi saya cukup merubah niat aja, kemudian dana-dana saya yang kemarin sudah masuk, termasuk saya juga pernah klaim, nggak apa-apa ini Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Oke, ya. Makasih Ustaz untuk penjelasannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat Zoom lagi silahkan.
Mungkin lewat teks atau pesan, lewat chat. Silakan Bu Sri Nur Komaria. Bu Sri Nur Komaria, silakan. Atau ke Bu Ainun. Bu Ainun AA. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainun. Anda ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya menggunakan aplikasi OVO. Ya. Dan gimana juga hukum dalam menggunakan promo di Gojek berkaitan dengan memesan makanan menggunakan layanan GoFood. Iya. Tapi kita juga tetap nggak make bayar kayak GoPay gitu, tapi secara tunai. Cuman kita menggunakan promonya saja. Itu gimana Ustaz? Baik. Yang pertama dulu Bu, OVO, Ibu tanam deposit apa enggak di situ? Halo? Iya Bu. Kayak gitu Ustaz. Hah? Cuman ngisi. Ngisi saja kan? Selama Ibu ngisi saja, bayar segitu, nggak mau manfaatin promo, nggak mau manfaatin diskon, nggak masalah. Nih, karena Ibu ketika setor, ya, Ibu lagi meminjamkan pada pihak OVO. Nitip ini meminjamkan, karena kan uang ini mereka pakai lagi gitu. Ya, mereka pakai ini, mereka punya hak untuk pakai itu. Jadi seakan-akan itu dana milik mereka gitu. Jadi Ibu meminjamkan, terus dipakai. Maka konsekuensi dari Ibu meminjamkan adalah Ibu tidak boleh dapat untung dari sini. Bentuk keuntungannya ini kalau pihak ini kasih tadi diskon, kasih promo, Ibu manfaatin. Berarti kalau ada saldo di situ, Bu. Namun kalau ada layanan seperti ada GoFood, terus ada shopping, terus Ibu manfaatin langsung bayar tunai. Ya, bayar tunai walaupun mungkin masa promo. Walaupun masa promo ya, selama Ibu tidak manfaatin ininya karena punya saldo di situ, maka tidak masalah. Kalau OVO, kalau punya saldo terus ada promo gitu berarti nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh, ya. Terus, ya. Kalau misalnya yang kayak tadi, yang kita nih nggak ada saldo nih Ustaz di Gojek. Iya, Ibu pesan GoFood. Iya, pesan GoFood. Terus bayar cash. Iya, bayar cash. Tapi menggunakan promo itu Ustaz. Jadi gimana? Boleh Ustaz? Menggunakan promosi itu boleh. Kemarin kesimpulan Ustaz Irwandi dari masalah-masalah yang ada, karena sebenarnya pihak GoFood di sini ada ngambil keuntungan padahal itu pakai uang mereka dulu ya. Namun karena mengingat ini kepentingan mendesak, ini kebutuhan yang orang juga perlu, maka karena alasan-alasan ini yang itu dibolehkan. Cuma masalah pembayaran saja berarti di situ. Masalah pembayaran di sini apakah dengan cash ataukah menggunakan saldo GoPay. Ya. Paham ya? Jadi permasalahannya cuma pada dompet virtualnya saja, Bu. Permasalahannya itu bukan Ibu bayar cashnya ketika barang itu datang. Pada apa permasalahannya Ustaz? Permasalahannya itu cuma pada dompet virtualnya saja. E-walletnya saja. Adanya saldo di situ. Ya gitu ya. Baik. Baik, satu lagi mungkin Bu. Ya, terakhir silakan satu lagi. Silakan Umu Yusuf. Umu Yusuf. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ini kan Ya. lagi banyak kayak misalnya barter buku, barter baju, atau misalnya barter barang-barang lah gitu Ustaz. Ya. Bahkan online juga ada. Ya. Terus itu ada dikenakan biaya gitu. Itu gimana ya Ustaz? Itu apa mengandung syubhat ya Ustaz? Barternya kan bukan barang ribawi kan? Ya, barang-barang misalnya kan barter baju itu barang-barang hasil donasi gitu di Ya nggak masalah. barterin. Barter yang masalah itu yang perlu aturan ketat itu untuk barang ribawi.
Ada emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Namun di luar komoditi ini, ya, di luar komoditi ini atau yang punya sifat yang sama dengan ini, di luar dari itu, motor barter motor, pakaian barter pakaian, mobil barter mobil begitu. Ada yang salah satu lebih mau tidak tunai juga tidak masalah. Namun kalau barang ribawi tadi, ini aturannya ketat. Gitu. Ada lagi yang mau Yusuf? Ya, waalaikum. Waalaikum. Ada di WA lagi? Satu lagi silakan. Bismillah, mau tanya Ustadz. Dalam jual beli, jika untuk menjadi reseller suatu produk disyaratkan untuk membeli dulu produknya dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ya. Bolehkah Ustadz? Amannya seperti itu. Coba diulang. Dalam jual beli, jika untuk menjadi reseller suatu produk disyaratkan untuk membeli produknya dulu. Amannya seperti itu. Jadi kita ketika jual pada orang lain, barang sudah kita pegang. Itu yang kita bahas-bahas dari kemarin. Seperti dalam hadis Hakim bin Hizam, dia katakan pada Rasulullah, ada yang mau beli barang ke saya, namun saya tidak punya stoknya. Boleh nggak saya jual gitu? Saya ke pasar baru nanti baru saya jual. Kalau dia lakukan transaksi dengan ini padahal belum ada stok, nggak boleh, karena itu termasuk kata Nabi, la tabi malaysa indak, jangan menjual yang belum kamu miliki. Kalau sudah dimiliki, nah mau jual, bebas berarti dalam hal ini. Wallahu a'lam. Yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok kita akan bahas tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Aturan-aturannya bagaimana, kapan boleh, kapan tidak, ya kapan bisa dimanfaatkan. Nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Ustaz Irwandi panjang lebar dalam beberapa halaman di sini, lengkap beliau bahasanya. Nanti silakan simak di jam yang sama sampai jam seperti ini. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.